Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari terakhir beredar video maupun dokumentasi yang dilakukan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baroja sekitar pada tahun 1997. Pusatnya berada di Lampung, tetapi cabang-cabangnya sudah tersebar di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Abdul Qadir Hasan Baroja ini ya asli NTB, memang Sumbawa ya, pendiri Darul Islam di Lampung sekitar tahun 1970-an, di mana di dalam kehidupan atau selama di dalam karir dia, Abdul Qadir ini telah mengalami 2 kali penahanan. Pada Januari 1979, saat itu berkaitan dengan teror Warman, dia ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama kurang lebih 13 tahun. Saat itu yang kedua berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur ya, kasus Borobudur tahun 1985. Nah, jadi artinya ini sudah keluar masuk seperti sahabatnya yaitu Abu Bakar Ba'asyir, di mana memang Abdul Qadir Hasan Baroja ini ikut andil atau memiliki sumbangsih di dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia atau yang kita kenal dengan MMI ya, walaupun dia bukan menjadi anggota aktif. Kenapa saya katakan Abu Bakar Ba'asyir adalah sahabatnya? Karena memang orang sudah mengetahui secara umum bahwa dia adalah salah satu tangan kanan Abu Bakar Ba'asyir, salah satu pendiri pesantren Ngeruki. Abu Bakar Ba'asyir ini memiliki pesantren yang namanya Pesantren Wali Songo, di mana banyak orang-orang yang pernah nyantri di situ kemudian terlibat dan terafiliasi dengan kelompok maupun jaringan teroris yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Tapi begini, kita masih ingat bahwa dan kita menyadari ada ketidakpastian dalam konteks hukum terhadap orang-orang yang mengkampanyekan sistem khilafah Islamiyah. Dulu sebelum era reformasi, ormas-ormas itu kan tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan arahan dari donaturnya masing-masing. Nah, kemudian munculnya ormas-ormas itu menyebabkan kebutuhan lahirnya undang-undang. Maka saat itu lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 yang kemudian tidak memungkinkan juga untuk mencakup secara komprehensif, seperti kita melihat undang-undang tentang terorisme yang terus menerus dilakukan upgrading karena waktu dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar ada kepastian hukum. Nah, kemudian 2017 lahir yang namanya Perpu ya, nomor 2 tahun 2017. Saya ingin mencuplik 2 aspek di dalam Perpu yang saya katakan tidak menjangkau secara komprehensif baik dari segi penindakan dan lain sebagainya. Begini, ada satu cuplikan di dalam Perpu itu bahwa ormas yang terlarang ialah ormas yang menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang bertentangan dengan Pancasila? Nah, pada aspek berikutnya dilanjutkan atau menjelaskan bahwa ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah ateisme, komunisme, marxisme,
Leninisme, ya itu jelas tertulis, paham. Jadi Perpu bisa dijadikan alat untuk menindak yang berhubungan dengan paham itu, 3 aspek itu. Tetapi ada lanjutannya juga, atau paham lain yang mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seharusnya Perpu itu menyebutkan juga yang namanya khilafahisme. Karena apa? Semua kelompok radikal dan terorisme itu mengkampanyekan yang namanya sistem khilafah Islamiyah sebagai pengganti daripada sistem demokrasi atau sistem-sistem yang ada di negara-negara. Nah ini, jadi kelemahan yang ada di Perpu itu harus ditambahi lagi, dan ini harus kita suarakan terus kepada pemerintah. Misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir secara yuridis, legal formal telah dibubarkan. Namun ideologi atau sesuatu yang ditawarkan berupa khilafah Islamiyah belum hilang. Kita masih melihat mereka kampanye-kampanye dan tidak ada penindakan. Ya. Jadi masih banyak organ-organ ya yang mengkampanyekan khilafah, kemudian diberikan pelajaran di dalam liko-likonya, ya, dan mereka terus aktif melakukan gerakan tarbiyah secara masif. Jadi misalnya yang paling ini begini, selain Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok radikal terorisme, ada juga yang namanya Khilafatul Muslimin, atau juga ada simpatisan atau orang-orang yang masih rela mengabadikan dirinya untuk melanjutkan sebuah pemikiran yang pernah ditorehkan oleh Wali Al-Fatah. Ini saya punya bukunya nih, kayak begini nih. Ya. Nah, ini mereka juga mengkampanyekan khilafah sebagai solusi terhadap keadaan dunia saat ini. Tapi mereka sendiri tercerai-berai. Misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu tidak menegasikan keberadaan Khilafatul Muslimin, begitu juga sebaliknya, saling menafikan. Ya, saling menafikan dan saling mengklaim bahwa kelompok mereka lah sebagai pentafsir utama atau penterjemah dari konsep khilafah Islamiyah. Jadi Khilafatul Muslimin ini ya organisasi yang juga mengusung khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Bayangkan, dia didirikan tahun 1967 oleh Hasan Baraja, seorang ex-pimpinan DITI wilayah Lampung, ya, di mana Abdul Qadir Baraja dibaiat sebagai khalifah atau pemimpin, ya, sampai saat ini oleh kelompoknya. Ini saya harus baca data ini misalnya, ya. Jadi mereka banyak cabang-cabangnya, apalagi di NTB karena memang tempat kelahirannya daripada Abdul Qadir Baraja. Ya, ada juga di daerah Jawa, ya, kayak di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Surabaya, Jawa Tengah, ya, tak terkecuali Bandar Lampung, tempat home base-nya Abdul Qadir Hasan Baraja saat ini. Jadi begini, ada waktu-waktu di mana kita bisa menjadikan fakta atau bukti bahwa Khilafatul Muslimin ini kalau dibiarkan terus oleh pemerintah akan berpotensi yang sama bahayanya dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Kita masih ingat pada tahun 2015 ada jamaah dari Khilafatul Muslimin di kebun pedes, ya, kebun pedes itu kalau tidak salah Sukabumi, ya. Jadi mereka ini menolak membayar pajak, kemudian juga mengikut pemilihan umum. Nah, kemudian mereka juga ini menolak sistem pemerintahan atau sistem demokrasi karena memang dianggap sistem yang togut atau kafir. Jadi seluruh jamaah Khilafatul Muslimin ini diwajibkan, ya, untuk mentaati setiap perintah atau fatwa dari Hasan Baraja ini. Ini konsepnya sama kayak HTI, ya, bahwa ucapan atau pernyataan yang keluar dari pimpinannya merupakan fatwa yang tidak terbantahkan dan tidak boleh dikoreksi sama sekali.
karena pengkoreksian terhadap ucapan yang dikeluarkan oleh pimpinan merupakan pembangkangan dan mereka harus ditindak. Ini konsepnya sama ini. Nah, jadi perintah dan fatwa dari seorang khalifah di dalam khilafatul muslimin ini menjadi landasan moral dan intelektual bagi jamaah atau pengikutnya, yang itu kemudian membentuk sebuah tatanan ideologi versi khilafatul muslimin sendiri yang dibangun di dalam konsep utamanya, yaitu khilafah Islamiyah. Jadi saya bisa katakan bahwa khilafatul muslimin ini, walaupun dia secara frontal tidak mengatakan menentang Pancasila, tetapi struktur di bawahnya ini yang dipertentangkan, yang sebenarnya ini merupakan implementasi dari bentuk aplikatif terhadap dari Pancasila itu. Jadi gerakan khilafatul muslimin ini melahirkan narasi kontra pemerintah yang berkembang, ya, dan terajarkan dalam materi-materi tarbiyah jadi khilafatul muslimin ini. Jadi ketika mereka misalnya tidak bayar pajak, ya, tidak ikut pemilu, bahkan ya saya perlu kasih tahu kepada sahabat-sahabat semua bahwa mereka juga jarang atau umumnya tidak mau menyekolahkan di sekolah-sekolah pemerintah atau yang bersifat negeri. Kalau kayak zakat itu juga mereka tidak mau, ya. Jadi mereka pengelolaan zakat itu hanya berkembang dilakukan di internal khilafatul muslimin. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan begini, bahwa pemerintah seharusnya sudah melakukan tindakan, ya, baik berupa soft approach maupun hard approach oleh pihak keamanan terkait agar ini tidak berkembang. Jangan lagi kita menunggu bahwa ketika sudah terjadi peledakan di sana sini baru kemudian kita bertindak. Kita jangan selalu menjadi yang tertinggal di dalam melakukan hal-hal terkait dengan gerakan seperti Hizbut Tahrir. Ketika semua negara sudah melakukan pelarangan, baru kemudian Indonesia. Nah, makanya saya sebagai milenial mengharapkan bahwa Perpu itu harus ditambah lagi, yaitu apa? Di samping aspek tentang Marxisme, Leninisme dan komunisme, harus ditambah satu lagi, yaitu khilafahisme. Ya, karena ini merupakan sebuah konsep yang ditawarkan oleh semua kelompok radikal dan teroris yang ada di Indonesia maupun dunia. Tak terkecuali adalah Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian Khilafatul Muslimin, kemudian juga grup-grupnya dari Wali Al-Fatah, ya, yang memiliki buku dan pedoman. Jadi mereka punya buku itu, Jalan Keluar Penyatuan Kaum Muslimin Wali Al-Fatah. Nah, ini harus kita melakukan penindakan sebelum terjadinya peledakan yang itu kemudian menjadi atau membuat instabilitas terhadap keadaan nasional kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ini menjadi warning untuk kita bersama untuk terus waspada terhadap gerakan-gerakan yang menjadikan agama sebagai legitimasi gerakan politik. Mereka semua ini hanya menjadikan agama sebagai pemanisnya, padahal mereka ini adalah para politikus, para orang-orang yang telah membajak agama dari yang semula menghadirkan kemaslahatan publik menjadi kemaslahatan yang bersifat kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.